Saya ucapkan shalom. Bersama saya Davis Mozart. Ya, saya mau membagikan di dalam firman Tuhan ya tentang covenant ya, covenant. Yang pertama adalah di mana ketika hamba Tuhan Musa, saudara, bilang sama bangsanya, dia bilang sama Raja Fir'aun waktu itu, dia bilang tulah ke-10 akan turun. Lalu Raja Fir'aun menolak dan Musa bilang nanti malam anak sulung akan mati. Lalu Musa menyampaikannya, tapi Fir'aun mengeraskan hatinya, saudara. Nah, karena Fir'aun mengeraskan hatinya, ya, diizinkan Tuhan mengeraskan hatinya. Akhirnya hari itu Musa membuat Paskah bersama Harun, ya, Yosua. Mereka membuat Paskah dan dikatakan, firman Tuhan katakan darah anak domba itu dioleskan di ambang pintu, gitu, di atas pintu. Dan hari itu tanda darah itu darah domba itu ditoreh di atas rumah, setiap rumah. Karena malam ini mati semua anak sulung di Israel, bahkan sampai ternak-ternaknya pun mati. Nah, malam itu diolesi, itulah arti Passover ya, saudara, dimana kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa tanda darah ya, nanti next saya jelaskan di mana setiap kita yang mempunyai tanda darah itu ya, setiap kita yang percaya mengaku Yesus Tuhan, kita diselamatkan. Baik, saudara. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan di Yosua pasal yang ya, Yosua pasal kedua ya, satu perikop, jadi dikatakan bangsa Israel tidak mempunyai tempat tinggal ya. Tidak mempunyai tempat tinggal. Tuhan berjanji akan memberikan kota Yeriko. Jadi satu peristiwa yang terbesar ketika besoknya anak sulung itu mati dan Firaun melepaskan bangsa Israel ini ya keluar dari perbudakan ya. Ya, ketika Musa membawa, lalu di depan ada laut berau, dan Tuhan bilang angkat tongkatmu dan berdoa, dan tiba-tiba hari itu laut terbelah menjadi dua ya. Ketika laut terbelah menjadi dua, satu fenomena yang terbesar, satu fenomena yang luar biasa, laut terbelah menjadi dua dan satu bangsa keluar. Ya, di situ Tuhan berjanji bangsa Israel tidak punya tempat tinggal dan Tuhan berjanji akan memberikan kota Yeriko. Nah, di sini saya ada gambar ya, ada gambar kota Yeriko di atas. Nah, ya, lihat samping kanan saya, kota Yeriko ya. Di sini ketika hamba Tuhan Musa bilang sama Yosua, dia akan pergi naik ke atas gunung dan dia akan mati bersama bapak leluhurnya, saudara. Jadi Musa tidak diketemukan kuburan ya. Kalau saudara ke Israel itu ada kuburan-kuburan raja Firaun ya, ada banyak, saudara ya. Ada Sphinx juga, ada patung Sphinx, ada di padang gurun itu ada segitiga piramid, itu kuburan ya. Dan tidak didapati kuburan Musa ya, karena Musa sudah mati. Lalu dikatakan bangsa Israel, Musa bilang setiap tanah yang diinjak menjadi milik pusaka. Itu Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Lalu ayat 10-nya dikatakan Yosua menjadi pemimpin ya. Ketika hamba Tuhan Musa sudah mati, Yosua menjadi pemimpin ya. Lalu Yosua membawa bangsa Israel masuk ya ke melewati sungai Yordan ya. Di situ ada peniup shofar, barisan pemuji penyembah ya. Nah, di pasal 2 ini menarik sekali ya, di kota Yeriko dikatakan bangsa Israel tidak mempunyai tempat tinggal. Tuhan berjanji akan memberikan kota Yeriko. Perhatikan ya, ada beberapa gambar dikatakan Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Ya, jadi Yosua sudah jadi pemimpin bangsa Israel. Lalu dikatakan Yosua mengirim 2 pengintai ya. Tidak diketahui namanya siapa, tapi 2 pengintai ini malam hari, saudara, dia keluar rumah malam-malam dan menuju, saudara ya. Lalu pergilah 2 pengintai itu ke kota Yeriko pada malam hari yang menuju satu rumah, namanya rumah itu adalah Rahab ya. 2 pengintai itu bersampai ke rumah Rahab dan mereka tidur di situ ya. Saya kurang tahu juga di Rahab ini mempunyai kos-kosan ya atau kontrakan kali, saudara ya. Lalu dia menyelinap di situ, saudara, dan malam harinya Raja Yeriko tahu ya. Yeriko tahu bahwa 2 pengintai masuk
ke kota itu. Nah, perlu diketahui, Alkitab katakan siapa ini Rahab ya. Rahab ini dikatakan perempuan sundal, saudara. Perempuan sundal artinya perempuan dalam terjemahan bahasa Indonesianya, perempuan sundal itu perempuan pelacur ya, perempuan yang tidak dilihat, perempuan yang sampah masyarakat mungkin ya, seperti itu ya. Lalu dia hanya punya hati dan dia hanya bilang sama dua pengintai ini, dia diumpetin, saudara ya. Malam itu diumpetin dua pengintai itu. Lalu Raja Yeriko mendengar bahwa ada orang Israel yang masuk ke kota Yeriko, dicari sama prajuritnya malam hari itu. Nah, wanita ini, Rahab ini mempunyai niat yang baik, saudara ya. Meskipun dia belum kenal Tuhan, tapi wanita ini melihat perbuatan Tuhan atas bangsa Israel. Seperti wanita ini melihat dua pengintai ini yang pernah melewati laut Teberau, yang laut dibelah dua itu, dan dua pengintai itu masuk lewat situ ya. Dan mereka gemetar semua bangsa itu. Lalu Rahab mempunyai rencana agar dua pengintai itu tidak ditangkap oleh Raja Yeriko, diumpetin ya di suatu rumah. Ini ada gambarnya, bagus sekali, saya dapat di Google, saudara ya. Kemudian Rahab menyembunyikan dua pengintai itu dan ditimbun di batang jerami di atas suatu rumah. Jadi diumpetin ya. Nanti kalau saudara baca Yosua pasal 2 ya, firman Tuhan pasal 2, lengkap sekali ceritanya. Diumpetin, lalu dikatakan dikatakan, dan berkata Yosua pasal 2 ayat 9, dan berkatalah kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Wow, ini satu fenomena terbesar ya, di mana laut terbelah menjadi dua, saudara. Ini sejarah yang luar biasa ya. Bahkan seluruh penduduk di kiri kanannya gemetar mendengar perbuatan Tuhan atas bangsa ini, saudara. Lanjut ya. Dan dikatakan datanglah dua prajurit itu ya. Ada berapa prajurit datang untuk mencari dua pengintai. Datanglah para prajurit ke rumah Rahab. Rahab berkata dua pengintai itu telah pergi ya. Dua pengintai itu telah pergi. Ditanya kemana perginya, ke kanan, ke kiri, atau ke depan. Lalu Rahab bilang, iya, perempuan dua pengintai itu udah pergi, mungkin ke gunung kali ya. Lalu dicari ya malam itu ya, dicari sama prajurit-prajurit. Lalu prajurit itu pergi mencari pengintai itu hingga keluar gerbang kota Yeriko. Ya, perlu diketahui di kota Yerusalem itu, di Israel itu, saudara, setiap kotanya ditutupi dengan gerbang ya. Setiap kota ditutupi dengan gerbang. Kalau di Jakarta, saudara, Jakarta Bekasi, saya tinggal di Bekasi ya. Jakarta ke Bekasi itu tidak ada gerbangnya, saudara ya. Maksudnya tidak ada pintu gerbangnya ya, bukan pintu gerbang tol ya, tapi pintu gerbang. Jakarta Bogor tidak didapati gerbang. Jakarta Tangerang ya, Jakarta kota Tangerang ke kota Jakarta tidak didapati pintu gerbangnya ya. Tapi di kota Israel itu setiap kotanya memiliki pintu gerbang ya. Baik, dicari lalu wanita ini, Rahab ini, datang ke atas dan dua pengintai itu selamat, dan Rahab meminta agar dia dan keluarganya dilindungi oleh Israel juga ya. Jadi Rahab tahu ini bukan musuh, tapi dia melihat perbuatan Tuhan yang besar, dan dia bilang gini, aku sudah buat baik kepadamu nih, apa tandanya, katanya, kurang lebih gitu ya. Nah, saya bacakan dulu ya. Dikatakan firman Tuhan di dalam Yosua pasal 2 ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, dan kamu juga berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya ya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih setia kepada kamu. Wow, di sini dikatakan
ada perjanjian ya antara dua pengintai ini ya, dan bersama keluarganya Rahab. Rahab bilang, kalau negeri ini diberikan kepada kamu, biarlah berikan tanda ya. Tandanya itu suatu benang kirmizi berwarna merah. Ini bicara benang berwarna merah, ini merah kirmizi kan. Arti kata kirmizi itu pekat, merah pekat. Jadi kalau ada benang ini ya, dua pengintai ini bisa melihat bahwa inilah yang pernah menolong dia gitu. Jadi bahkan kalau saudara baca terus dikatakan dua pengintai ini, nyawa kami lah taruhannya, katanya begitu. Bahkan dikatakan, tapi kalau keluargamu keluar ya dari ketika perang nanti keluar, lalu ada yang meninggal, itu bukan salah kami, berarti perjanjian kita batal. Kurang lebih seperti itu, saudara. Lanjut ya, lanjut dikatakan apa? Lalu dua pengintai menyuruh meletakkan tali pada jendela ya, karena rumahnya Rahab itu pinggir tembok gerbang, sebagai tanda Rahab ya, sebagai tanda bahwa Rahab bukanlah musuhnya ya, musuh Israel. Ya, singkat cerita, Rahab menurunkan dua pengintai dengan tali melalui jendela karena rumahnya di atas tembok ya, di atas tembok. Lanjut ya. Lalu dua pengintai ini pergi ke gunung selama 3 hari, Alkitab katakan. Lalu 3 hari kemudian dua pengintai ini akhirnya sampai kepada Yosua dan menceritakan semua pengalamannya kepada Yosua ya. Yosua ini adalah pemimpin yang menggantikan Musa di saat itu. Nah, menarik sekali cerita ini ya. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan, menarik sekali ya. Perempuan ini diceritakan lagi, saudara, di Perjanjian Baru. Kita mau lihat ya, di mana sih ayatnya ya. Ternyata di dalam Ibrani 11 ayat 31. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 31 dikatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Wow, luar biasa. Saudara, nanti kalau dibaca di Yosua pasal 6 ya, pasal 7 dikatakan Yosua itu dimana ketika Israel berputar ya selama 7 kali dan beberapa kali putar lagi, saudara, tembok Yeriko runtuh, dan tepat seperti firman Tuhan, keluarga ini selamat, saudara. Makanya jarang sekali nama wanita ditulis di Alkitab Perjanjian Baru, saudara. Tapi wanita ini dipakai Tuhan karena iman. Maka Rahab, waduh, waktu saya baca ini saya bilang keren. Rahab ini ya, orang pikir siapa wanita ini? Wanita yang dipandang sebelah mata, tidak dianggap, saudara. Tapi wanita ini menjadi iman ya, ibu yang beriman ya. Nanti kita lihat lagi ya, lanjut lagi ya, ibu yang beriman. Dikatakan lagi di dalam Matius ya, Injil Matius pasal yang pertama ayat 5 dikatakan gini, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ya, ini Rahab yang sama. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Dan Obed memperanakan Isai ya, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Wow, keren banget ya, seorang wanita Rahab ini yang tadi tidak dianggap tapi melahirkan keturunan Boas, Obed, dan memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Raja Daud, dan Daud memperanakan Salomo, dan seterusnya. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.